Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aryani. Saya dari Lembaga TK Mekar Asi, Desa Bumi Asi, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru. Saya mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini akan mengajak teman-teman untuk belajar permasalahan yang dihadapi anak autis dan cara penanganannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari Autism Spectrum Disorder (ASD) atau gangguan spektrum autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang muncul sejak usia dini dan bersifat seumur hidup. Gangguan ini mempengaruhi kemampuan anak dalam sosialisasi, berkomunikasi, perilaku, dan cara belajar. Anak pada spektrum autisme sering memiliki ciri khas dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan merespon lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua yaitu saya mengajak teman-teman untuk menggali lebih dalam masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak autis. Yang pertama itu kesulitan komunikasi, di mana anak autis itu sering mengalami hambatan dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Beberapa anak mungkin terlambat dalam berbicara, tidak respon terhadap panggilan nama, atau sulit memahami bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Yang kedua, tantangan dalam interaksi sosial. Anak autis itu cenderung memulai dalam suatu hubungan sosial, mereka kurang respon terhadap kontak sosial dan sering tampak menyendiri. Hal ini membuat mereka tampak tidak tertarik pada teman seusia mereka sehingga kemampuan bersosialisasi itu terbatas. Yang ketiga, perilaku berulang dan batasan minat. Perilaku repetitif seperti menggoyangkan tangan, berputar-putar, atau melakukan rutinitas yang sama berulang kali ada ciri khas autis gitu ya. Anak dengan kondisi ini sering memiliki minat terbatas pada suatu objek atau aktivitas tertentu. Yang keempat yaitu regulasi emosi yang sulit. Banyak anak autis mengalami kesulitan dalam mengatur emosi mereka. Hal ini terutama terlihat dari dia tantrum, ledakan emosi, atau perilaku agresif ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang kelima yaitu masalah dalam pembelajaran. Anak dengan kondisi ASD sering menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Termasuk perhatian yang mudah teralihkan, kesulitan mengikuti instruksi, dan masalah pemrosesan informasi. Hal ini adalah tantangan besar di lingkungan pendidikan umum. Yang keenam yaitu kesulitan dalam aktivitas kehidupan yang sehari-hari. Beberapa anak mengalami kesulitan dalam keterampilan hidup seperti mandi, makan, berpakaian, atau keterampilan buang air sendiri. Ada penyebab autis ya. Penyebab autis itu hingga saat ini belum sepenuhnya diketahui dengan jelas. Akan tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara faktor genetik dan lingkungan itu sangat berperan penting dalam perkembangan ASD. Tidak ada satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan semua kasus autisme. Nah, cara penanganannya dan intervensi yaitu penanganan anak autis itu harus multidisipliner dan ditekankan pada pendekatan dini yang konsisten, individu, serta melibatkan keluarga dan pihak profesional. Pendekatan umum yang terbukti adalah ada beberapa ya. Yang pertama yaitu terapi perilaku atau Applied Behavior Analysis atau ABA. Terapi ABA ini adalah salah satu pendekatan paling banyak diterapkan untuk membantu anak autis dalam mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi juga perilaku. Yang kedua, intervensi sensori motorik. Inventari ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik dan pemrosesan sensorik anak, yaitu latihan fisik dengan permainan edukatif atau media kreatif yang dapat membantu anak mengembangkan koordinasi dan respon terhadap rangsangan sensorik. Yang ketiga, pendidikan yang disesuaikan. Dengan pendidikan untuk anak autis perlu menyesuaikan dengan metode pengajaran sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan anak. Contohnya melalui pembelajaran yang visual, pengulangan, struktur yang konsisten, dan dukungan individual gitu ya. Ada lagi yaitu peran guru dan lingkungan sekolah. Guru perlu menerapkan strategi pengajaran yang tepat serta menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Evaluasi
mengevaluasi strategi pengajaran, penggunaan pendekatan yang positif, dan pengelolaan perilaku yang tepat yang bisa membantu anak berkembang di sekolah. Selanjutnya yaitu peran keluarga dan orang tua, di mana peran keluarga dan orang tua itu sangat krusial dalam perkembangan anak autis. Orang tua juga harus mendapatkan dukungan, informasi, dan strategi untuk mengasuh anak mereka secara efektif, termasuk melalui kegiatan sehari-hari di rumah. Yang keenam yaitu strategi emosional atau regulation. Anak-anak mengalami tantrum atau emosi intens perlu dibantu dengan strategi pengaturan emosi seperti terapi perilaku, rutinitas yang jelas, dan lingkungan yang aman serta tenang. Yang terakhir yaitu pelibatan intervensi profesional. Selain ABA dan pendidikan khusus, terapi wicara juga penting. Terapi okupasi dan dukungan psikologis dapat membantu mengembangkan kemampuan komunikasi, keterampilan hidup, dan adaptasi sosial anak. Prinsip penanganan yang efektif yaitu yang pertama, diagnosis dan intervensi dini, pendekatan individual dan konsisten, dukungan lingkungan keluarga dan sekolah, dan yang terakhir yaitu fokus pada kemampuan bukan kekurangan. Aida, Bunda. Lihat Bunda pinter, fokus. Kalau Aida, buka dulu matanya. Ya, oke. Aida mau bermain sambil belajar. Aida bisa fokus, duduk yang rapi. Iya, kita mau bermain, apa namanya, merong. Aida tahu ini apa? Apa? Ikutin Bunda. Sedotan. Sedotan ini dimasukkan ke mana? Ke sini. Bisa Aida seperti ini? Iya, tarik Aida. Coba Aida yang melancar sendiri. Oke. Aida, kalau matanya ada ke sini sayang. Kalau Aida fokus ke Bunda. Iya, pinter. Aida bisa sebutkan yang mana bentuk buah-buahan? Yang mana ya? Ayo tunjuk. Iya, sebutkan buah apa? Ayo. Yang jelas suaranya. Semangka. Iya, sekarang cari bentuk-bentuk. Iya, bentuk apa sebutkan? Iya. Kotak. Tepuk tangan buat Aida. Aida mau bermain. Kita belajar sama-sama ya. Sama teman-teman yang lain ya. Kita belajar yuk. Ya. Ayo, 1, 2. Ayo, 1, 2. Ayo, pinter. Ayo, 1, 2. Duduk yang rapi. Anak pinter, kakinya sila. Oke. Tangan buat Aida. Pinter sekali. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu anak autis menghadapi tantangan dalam komunikasi, interaksi sosial, perilaku, dan belajar. Penanganan yang terbaik dilakukan melalui terapi intensif, pendekatan pendidikan yang tepat, keterlibatan keluarga yang juga sangat penting, serta dukungan profesional. Dengan intervensi yang konsisten dan adaptasi lingkungan yang ramah, anak autis dapat berkembang dan mencapai kemandirian itu sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.